Kisah nyata, sebuah pernikahan harus bubar berantakan karena suaminya hobi atau suka ke tempat hiburan malam. Tapi sebenarnya kisah ini baru aja terjadi baru-baru ini, apa emang sudah ada ya sejak zaman dulu? Penasaran? Aku ceritain ya. Pada masa zamannya Nabi Adam alaihissalam, beliau kan punya banyak anak tuh, berpasang-pasangan, laki perempuan. Yang kita kenal dalam sejarah ada dua, yaitu Habil dan Qabil. Habil dan Qabil dua-duanya mempersembahkan yang terbaik dari yang mereka miliki, harta yang mereka miliki kepada Allah. Tapi Habil dan Qabil mempersembahkan hal yang berbeda. Habil memberikan hasil kurban terbaiknya, hasil dari ternak terbaiknya, sementara Habil memberikan hasil kebun, tanam-tanaman yang menurut sejarah itu yang kualitasnya buruk gitu. Akhirnya bisa ditebak, yang diterima adalah kurbannya si Habil. Habil dan Qabil. Qabil waktu itu dia sangat iri kepada Habil, akhirnya ia membunuh si Habil. Nah, kemudian itulah pertama kalinya dalam sejarah terjadinya pembunuhan. Kemudian ketika Nabi Adam wafat, ada keturunan dari Habil, kan Habil ini wafat juga tuh karena dibunuh Qabil. Si Habil punya keturunan namanya Sith. Kemudian, Sith inilah dari keturunannya Nabi Adam yang meneruskan jejak Nabi Adam untuk berdakwah kepada keluarga besarnya gitu, kepada kaumnya. Nah, anak keturunannya si Qabil itu tinggal terpisah di tempat. Keturunannya Habil atau Nabi Sith itu melanjutkan dakwah Nabi Adam untuk memperkenalkan Allah kepada kaumnya. Nah, keturunannya si Qabil itu tinggal di tempat yang terpisah karena Allah memerintahkan mereka untuk hidup terpisah. Nah, ada cirinya nih, keturunannya si Habil termasuk Nabi Sith itu adalah kalau laki-lakinya itu berwajah tampan, berwajah keren, cakep. Sementara yang perempuannya itu berwajah biasa aja. Nah, sementara keturunannya si Habil itu kebalikannya. Yang keturunan yang laki-laki itu berwajah biasa aja. Sementara yang keturunan perempuan itu berwajah rupawan, cantik, jelita. Kebalikan banget ya. Ketika itu Iblis nih masih melanjutkan acara menggoda keturunan Nabi Adam. Ketika itu Iblis datang kepada keturunannya si Qabil. Dia datang dengan membawa alat musik serupa seruling dan tabuhan genderang. Ketika itu keturunan Nabi Adam masih bisa nih melihat wujudnya. Kemudian dia memainkan alat musik. Nah, itu menyenangkan, terdengar indah. Nah, disitulah senang-senang, menari-nari, mabuk-mabukan, pokoknya bersenang-senang. Sementara di sisi lain itu ada keturunannya Habil yang dipimpin oleh Nabi Sith, itu melihat dong, apa tuh, penasaran dong. Awalnya mereka tuh cuma lihat, lama-lama tertarik, lama-lama mereka bergabung. Kaum laki-lakinya merasa terpesona dong karena kaum perempuannya ini cantik, cakep, jelita. Akhirnya mereka bergabung. Kalau bergabung bersenang-senang, karena kita tuh dalam situasi yang rileks, damai, senang, bahagia, itu kita bisa lupa diri. Nah, disitulah mulai terjadilah maksiat atau zina atau hubungan bebas yang pertama dalam sejarah, yang dimulai dengan tari-tarian, musik, minuman keras. Ada nggak sih itu sampai sekarang? Ada. Sampai sekarang masih? Masih. Bahkan itu ada bisnis tertentunya gitu ya. Nah, ini ternyata ada nih kisah nyata di mana sebuah pernikahan menjadi hancur karena suaminya senang berkunjung ke tempat-tempat yang berbau maksiat dengan alasan, kan aku cuman hiburan, kan aku cuman refreshing, kan aku cuman healing, melepaskan lelah, melepaskan beban. Tapi saudaraku, tempat-tempat seperti inilah yang berpotensi untuk terjadinya kemaksiatan. Jadi janganlah engkau mendekati zina, deket aja nggak boleh ya, apalagi ini mendatangi tempat yang berpotensi terjadinya zina. Sayang banget kan, sebuah keluarga yang dibangun di hadapan Allah dengan ikrar Mitsakon Golidzon harus putus dikarenakan sebuah kemaksiatan yang ternyata itu sudah dilakukan sejak dulu kala, dimulai dari keturunan awalnya Nabi Adam.
Nah, balik ke Nabi Sid tadi, Nabi Sid ini terus melakukan dakwahnya nih kepada umat-umat, kepada keluarganya, saudaranya. Dan keturunan para nabi berikutnya, itu semuanya berasal dari keturunan Nabi Sid. Jadi, orang beriman itu juga akan menghasilkan keturunan yang beriman juga. Jadi, saudaraku, jangan deketin tempat itu. Jadi kalau di situ ada tempat yang berpotensi, ada wanitanya, ada mabuk-mabukannya, ada minumannya, ada musiknya, ada tari-tariannya, kamu bisa tebak arahnya kemana. Kalau kamu relate dengan cerita ini, boleh tinggalkan jejak, komen di kolom komentar biar aku makin semangat untuk sharing-sharing cerita lainnya yang berhubungan dengan storytelling, kisah-kisah umat-umat terdahulu dan umat-umat terkini yang penuh hikmah.